Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Alfarel dengan nomor NPM 254111163 dari kelas manajemen 25B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Adapun suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ada juga tanggapan para pemikiran Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam juga suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ekonomi Islam itu yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam yaitu ada tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'ad atau hasil. Di kenabian juga di sini ada sifat-sifat Rasulullah yaitu shodiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu berputar pada bank syariah umum, asuransi syariah, lembaga gadai, BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil, dan pasar modal syariah. Perbank syariah. Perbank syariah itu di sini ada cabang-cabangnya yaitu bank syariah. Bank syariah juga terbagi menjadi dua yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di sisi lain juga yaitu ada bank umum konvensional. Itu juga terbagi menjadi dua yaitu unit usaha syariah dan sistem konvensional. Pengertian bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di sini ada 5 prinsip bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator atau sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Di sini ada fungsi bank syariah, yaitu ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan atau pembagian hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Lalu ada jasa keuangan.
Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of credit, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Di situ ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad merubahah, sewa-sewanya, musyawarah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengadilan atau kepentingan lainnya. Lalu yang terakhir ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana atau qard atau pinjaman kebajikan. Bisa disebut juga dengan zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharor, maisir, dan riba. Unsur gharor itu terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat dalam asuransi konvensional dikategorikan sebagai akd tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa referring period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya hanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Definisi pegadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Di sini ada rohi, murtahin, dan murhun. Di marhun ini yaitu barang jaminan. Syariat mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Rahin itu yaitu orang yang menggadaikan. Murtahin itu yaitu orang yang menerima gadai, dan marhun ini yaitu barang jaminan. Lanjut, marhun bin atau dain hutang harus jelas. Rahin dan murtahin harus tepat, dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin. Kesesuaian qabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal Tamwil atau BMT. Menurut Hasan dan Husain adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar perkarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT itu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil juga melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusahaan mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT itu di surat At-Taubah ayat 60 dan 103.
yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Lalu ada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dari syariah ada fikih. Penafsiran ulama terhadap syariah terbagi menjadi dua, ada yang ibadah, ada yang muamalah. Ibadahnya itu antara manusia dengan Allah. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia dengan manusia. Semua boleh dilakukan kecuali jelas dan ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Di sini ada prinsip pasar modal syariah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.